Ada suatu saat di mana seluruh dunia seakan tak memihakku. Ketidakadilan merundungku dan aku merasa menjadi manusia paling sial. Mungkin jika para filsuf Stoa melihatnya, mereka akan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hei anak muda, siapakah dirimu sampai dunia harus memihakmu?" Melihat hal yang menjengkelkan dan tak sesuai dengan yang kita harapkan, menemui orang-orang yang menyebalkan, bukankah hal itu wajar? Ketika hidup mulus dan tak menemui hambatan, mungkin kamu tidak akan pernah merasa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan kecil yang kamu dapatkan. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoa, pernah menyatakan, "Jika mentimunya pahit, buang saja. Jika ada duri menghalangi jalanmu, hindari. Cobalah untuk bersikap praktis. Ada hal yang bisa aku selesaikan hanya dengan menghindarinya. Jangan menganalisis berlebihan atau overthinking, karena itu tidak akan membawamu kemana-mana. Fokus pada apa yang bisa kamu kerjakan. Dan sesuatu yang berada di luar kontrolku, biarlah yang lain berjalan sesuai yang diinginkan semesta." Aku harus bertanya pada diriku sendiri bahwa memikirkan sesuatu yang tidak bisa aku kontrol, apakah itu worth it untukku? Jika aku berpikir lebih lanjut, dalam filosofi Stoa menganggap bahwa apa yang terjadi di alam merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang memang harus terjadi. Tidak ada yang namanya kebetulan. Semua merupakan keterkaitan kehidupan yang membentuk sebuah jaring-jaring timeline. Apa yang terjadi hari ini merupakan lanjutan peristiwa dari yang terjadi kemarin. Begitu juga seterusnya. Dengan memahami setiap keterkaitan, membuatku tersadar bahwa aku terdampar di sini memang karena angin menghembuskan perahuku ke tempat ini. Tidak perlu ada rasa penyesalan dan kecemasan yang berlebihan, karena semua peristiwa memang sudah berikatan. Tapi aku tetap merasa semesta tak adil dan merundungku dengan segala peristiwa yang menyebalkan. Namun filosofi Stoa lagi dan lagi mengajakku untuk berpikir. Coba kita bayangkan dari suatu petak kamar. Ada aku yang sedih karena si doi tidak peka-peka. Kita lihat dari atas semakin luas. Ada orang yang kehilangan keluarga tersayangnya. Ada manusia yang bertemu dan berpisah. Ada orang depresi yang ingin mengakhiri hidupnya. Kita lihat lagi dengan skala yang lebih besar. Dari negara misalnya. Ada masalah politik dari berbagai macam negara, terorisme, hingga kerusakan iklim global. Jadi, apakah aku masih merasa pantas untuk menjadi orang paling rundung oleh semesta? Jika aku melihat orang yang menyebalkan ataupun orang jahat, filosofi Stoa memandang bahwa tidak ada orang benar-benar jahat. Setiap orang bertindak sesuai sudut pandangnya. Dan jikalaupun ada orang jahat di muka bumi ini, maka kasihanilah, karena nalarnya sudah buta dan pincang. Harapanku untuk diriku sendiri, semoga kedepannya aku bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan menjalani rangkaian yang telah dituliskan oleh semesta. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa manusia menaklukkan dunia dengan menaklukkan dirinya sendiri.